Setelah Mailchimp itu bagaimana kita mengirimnya sebuah email ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, maupun secara generate ataupun keseluruhan maupun tidak gitu ya. Dan nanti kita dapat melalui prosesnya step by step dengan pemanfaatan Mailchimp ya di dalam website. Nah, di mana memang ketika kita akan mengeksplor penggunaan Mailchimp ini ya teman-teman, teman-teman itu harus mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan misalkan email, kemudian data segmen gitu ya, data user. Nah, data user ini harus meliputi nama user itu sendiri, email aktif dari user itu sendiri, tanggal lahir, dan juga lokasi. Dan memang ini minimal 5 orang ya, di mana untuk menginputnya dalam bentuk dalam bentuk data tersebut bentuknya adalah CSV. Nah, oke. Pada tahap awal matching ini teman-teman bisa melakukan proses matching ini dengan membuka ya website https://matching.com pricing ataupun marketing. Nah, maka akan tertampil gitu ya, akan tertampil seperti di layar kaca teman-teman. Nah, kemudian setelah itu, maka teman-teman bisa kalau misalkan mau free, silakan login, terus tinggal yang free. Tetapi kalau mau berbayar, nanti pastinya nanti akan banyak manfaat yang teman-teman bisa miliki. Nanti akan kita bahas di akhir uh, ini ya. Nah, pada step yang kedua adalah teman-teman bisa sign up. Nah, di dalam sign up MailChimp ini teman-teman bisa menuliskan emailnya, username-nya, kemudian password, kemudian klik sign in pada seperti mendaftar pada biasanya saja. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa mengklik nama dan juga bisnis name-nya, misalkan teman-teman bisnisnya terkait apa gitu ya, misalkan minum atau apa gitu kan. Ini bisa kemudian teman-teman bisa menyertakan nomor phone teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa memilih apa goals yang ingin dicapai dalam penggunaan MailChimp ini. Nah, teman-teman bisa klik salah satunya. Saya akan mengklik di sini email people find helpful for entertaining ini. Kemudian berikan teman-teman dapat menginformasikan mengenai store kalian. Gitu kan. Ketika teman-teman mau di store fisik, maka dapat diinformasikan ataupun hanya fokus ke sosial media ataupun keduanya. Nah, kemudian setelah teman-teman berhasil melakukan pendaftaran, maka akan halaman awal yang akan ditampilkan pada akun MailChimp teman-teman itu seperti ini. Di dalam dashboard-nya, maka akan ditujukan sebagai campaign, automatic, audience, analytics, website, content, dan integration. Yang nanti akan kita ulas satu persatu bagaimana penggunaan dari MailChimp ini. Nah, kemudian teman-teman, ketika teman-teman ini uh, akan menggunakan MailChimp, maka teman-teman bisa uh, mengklik fitur audience, kemudian klik audience dashboard ya, untuk menambahkan sebuah kontak. Maka setelah itu, setelah sudah mengklik, teman-teman bisa memilih opsi dalam menambahkan kontak, apakah yang tadi sudah saya sebutkan untuk menyediakan kontak dalam format CSV minimal 5 user ya, 5 customer gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa upload filenya dalam bentuk CSV, kemudian klik continue. Nah, kemudian teman-teman menentukan statusnya, apakah non-subscribe ataupun subscribe gitu ya. Kemudian kalau di sini saya adalah non-subscribe, teman-teman bisa continue to tag. Nah, kemudian setelah itu teman-teman kan di sana nanti akan data, misalkan teman-teman punya data 1.000 customer teman-teman gitu ya, ada nama, email, uh, nomor HP gitu ya. Nah, teman-teman bisa men-tag gitu ya, memberikan tag di setiap customer teman-teman. Apakah misalkan customer 2023 bulan Desember, customer 2023 bulan Desember 01 gitu ya. Itu teman-teman bisa menulis tag-nya di sini. Nah, setelah men-tag maka akan muncul nih. Ini adalah gambaran first name, email, dan juga buktinya sesuai dengan file teman-teman. Nah, file teman-teman di sini kan. Nah, nanti akan ada add kontaknya di sini yang nanti di slide selanjutnya ya. Nah, teman-teman harus menyesuaikan nama kolom yang kita buat ini tersedia di dalam sistem MailChimp, di mana di sistem MailChimp ini akan ada kolom first name, email, birthday, dan juga address ya, yang tadi saya sebutkan di awal. Di mana memang ketika warnanya itu error, berarti itu akan hilang. Berarti itu tidak sesuai dengan kolom yang memang disediakan oleh MailChimp itu sendiri. Misalkan nambahin gender gitu kan enggak,
sesuai, akhirnya akan hilang warnanya merah, kan harus dihilangkan. Nah, kemudian teman-teman review kembali yang tadi sudah teman-teman step-step yang sudah teman-teman lakukan, misalkan mengupload email, mengupload file data user gitu ya, kemudian memilih subscribe atau non-subscribe, kemudian updating exciting kontaknya, terus men-tag-nya ya, yang tadi ini nanti akan saya sebutkan. Ketika memang sudah cukup, maka teman-teman bisa mengklik complete import, kemudian kontak tersebut akan berhasil ditambahkan dengan tulisan your import was successful. Nah, kemudian teman-teman yang tadi yang kontak sudah tersimpan gitu ya, teman-teman bisa menambahkan teks di sini nih, teksnya. Misalkan customer bulan Desember gitu ya, si Ragnar ini ditulis teksnya customer bulan Desember 1, Desember 2, bulan Januari, seperti itu. Men-tag biar lebih gampang, apakah memang ini customer yang melakukan pembelian atau tidak, contohnya seperti itu. Nah, ketika untuk membuat segmen baru, teman-teman bisa mengklik di dalam fitur all contact ini yang tadi sudah di-input ya, teman-teman klik ini all contact, kemudian klik manage contact, kemudian klik segmen ya, lalu klik create segmen. Nah, kemudian setelah itu teman-teman akan menamakan apakah segmen tersebut, misalkan contohnya segmen untuk bulan Januari gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa tuliskan gitu ya. Kemudian date-nya teman-teman bisa tulis it's writing gitu ya. Last days-nya misalkan 12 hari terakhir di bulan tersebut, di bulan yang lalu. Untuk bulan Januari berarti kita memakaikan user di bulan Desember misalkan yang membeli dalam kurun waktu selama bisa 12 hari, 20 hari dan sebagainya. Kemudian maka akan muncul ya list kontak tersebut dalam segmen ini. Misalkan tadi hanya teman-teman ada 1.000 kontak, tetapi ternyata yang membeli di bulan Desember itu 500, teman-teman hanya akan memakai 500 tersebut, maka akan muncul segmen kontak 500 gitu ya. Di bulan misalkan yang hanya membeli di bulan Desember itu 500, tapi teman-teman akan menggunakan data yang bulan Desember saja, jadi hanya 500. Nah, kemudian teman-teman bisa setelah mensegmenkan yang akan dikirimkan emailnya gitu ya, ini gitu, dikirimkan kepada kontak tersebut, maka teman-teman sudah mensegmenkan dengan baik, kemudian teman-teman tinggal meng-create atau dalam menu campaign, lalu meng-create new untuk mengirimkan email baru gitu ya. Kemudian dengan list statusnya teman-teman bisa klik all gitu ya. Kemudian teman-teman bisa memilih jenis campaign yang akan dikirim. Apakah regular email atau email otomatis atau landing page. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melakukan setup pada regular email yang ingin dikirim, ataukah saat ini juga ataupun atau real time nanti gitu ya, ataupun schedule gitu ya. Teman-teman itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menentukan kepada siapa penerima campaign ini. Apakah yang tadi sudah tersegmenkan ternyata hanya customer-customer baru, misalkan di bulan Desember, yang 500 orang tadi, berarti teman-teman hanya mau mengirimkan pada hanya itu saja, berarti teman-teman tinggal tulis saja. Ini kan tadi sudah tersegmen ya, misalkan teman-teman sudah ada 5 segmen, tapi yang mau dikirimkan hanya satu segmen, ya tulis saja di sini. Klik gitu ya, karena tadi sudah di format. Nah, kemudian teman-teman bisa menuliskan nama pengirim, misalkan bisa berupa nama perusahaan ataupun nama bisnis gitu ya, emailnya, email aktif, kemudian klik save. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa mencantumkan subjeknya dari campaign itu, kemudian teman-teman juga harus memperhatikan tips yang ada di dalam email itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman dalam menuliskan sebuah subjek dan juga preview text gitu ya, preview text dalam hal preview text gitu ya, memberikan teks itu harus bisa padat dan jelas dan unik, dan yang sehingga keunikan tersebut menginginkan penerima email untuk membaca email yang teman-teman sampaikan. Kemudian tekan save. Nah, kemudian teman-teman untuk
mengirimkan email saat kalau teman-teman ini menggunakan yang gratis, maka email tersebut akan dikirimkan pada saat itu juga. Tetapi kalau teman-teman tadi mengklik yang berbayar ya, prosesnya berbayar, maka teman-teman bisa menggunakan fitur schedule. Nah, begitu pula juga dengan desainnya. Ketika teman-teman menggunakan yang free, maka akan mendapatkan teman-teman harus mendesain sendiri. Tetapi kalau misalkan teman-teman berbayar, melakukan berbayar gitu ya, menggunakan Mailchimp ini berbayar, maka teman-teman bisa mengcustomnya. Ini adalah contoh ya, contoh membuat konten email yang menarik di kalangan bisnis ini. Mungkin itu saja teman-teman. Ini adalah contohnya ya, penggunaan. Nah, oke. Mungkin seperti itu saja saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.